Pernahkah kalian mendengar atau tidak asing dengan kata pring mentelung? Ada apa sebenarnya? Dan bagaimana pring mentelung bisa menjadi legenda? Pendengar sekalian, kali ini saya akan menceritakan kisahnya. Pring mentelung adalah fenomena gaib di mana tidak ada faktor cuaca apapun. Namun bambu tersebut tiba-tiba merundung hingga tanah. Dan kisah ini sangat populer di tanah Jawa. Cerita ini diambil tahun 90-an, tepatnya tahun 1995. Dan ini kisah dari Pak De saya yang mengalami kejadian tersebut selama 3 kali dalam 1 tahun itu. Jadi, beginilah ceritanya. Saat itu hujan deras mengguyur desa. Dan tepat pada malam hari sekitar pukul 9 malam, Sunaryo berangkat menuju ke klinik di mana istrinya Erna dirawat karena akan melahirkan. Sunaryo, dia bahkan sudah siap dengan sepeda motor tuanya dan mantel kelelawarnya. Suasana saat itu tidak seperti biasanya, karena selain hujan deras disertai beberapa kali sambaran petir, malam itu juga mati listrik di desa itu. Sunaryo, dia memang orang yang cuek dengan hal-hal seperti itu. Ditambah kali ini ada hal yang harus ia prioritaskan ketimbang memikirkan cuaca saat itu. Mantel pun sudah dipakai. Ia kemudian mulai melajukan sepeda motor tuanya melewati derasnya hujan dan sesekali sambaran petir yang seperti sedang menggunakan flash kamera. Saat itu Sunaryo tidak berpikir aneh-aneh, sehingga dia memilih jalur selatan karena memotong jalan dan menghemat waktu kurang lebih 15 menit dari perjalanan biasanya. Hanya saja jika melewati jalan itu, selain berlumpur, juga hampir tidak ada rumah warga, karena memang lokasinya di persawahan dan sumber air serta ladang warga. Yang penting cepat sampai, pikirnya saat itu. Ia kemudian memutuskan untuk memilih jalur selatan itu. Di perjalanan sesekali Sunaryo mengelap kaca helm full face hitam polosnya dengan tangan. Sesekali juga Sunaryo mengubah lampu sepeda motornya menjadi lampu jarak jauh untuk sekedar melihat jalanan yang becek karena terkena air hujan. Sampai Sunaryo tiba-tiba mengerem hingga ia terguling dari sepeda motornya. Dan hal itu bukan tanpa alasan. Ya Tuhan, ucapnya tatkala melihat ada satu dari sekian bambu yang bergerak melengkung ke bagian jalan yang seolah menghalangi Sunaryo untuk lewat. Itu baru pertama kali Sunaryo melihat bambu seperti sedang dinaiki oleh sesuatu tapi tidak terlihat. Lantas Sunaryo memberanikan diri dan kemudian membangunkan sepeda motornya yang sebagian sudah bercampur dengan tanah liat akibat hujan. Bambu itu masih di tempat tersebut. Sunaryo lantas mendekati setelah menstadarkan sepeda motornya. Lantas ia melihat di area sekitar bambu. Matanya melihat dari bawah hingga atas. Strak! Tiba-tiba, bambu itu melesat lagi ke atas dengan cepat yang membuat Sunaryo melangkah mundur karena hempasan dari bambu itu. Kemudian Sunaryo sudah mulai tidak mau tahu lagi urusan itu. Dia mencoba meraih ke motornya dan kemudian bergerak melalui bambu tersebut. Namun tiba-tiba, kenapa ya? Batin Sunaryo saat sepeda motornya seperti terjerembab oleh sesuatu sesaat setelah melewati bambu itu. Ada apa ini? Ucap Sunaryo, tapi ia tidak berani untuk menoleh ke belakang.
Dan apapun yang terjadi, perasaannya melarang ia menoleh ke belakang. Lantas, Sunaryo mengiyakan perasaannya itu. Ia pun lantas menancap gas sambil mengucapkan beberapa doa-doa yang terlintas di kepalanya. Saya hanya lewat, saya tidak ada maksud mengganggu, jadi jangan ganggu saya ya. Gumamnya dalam hati, yang disusul oleh beberapa doa-doa yang ia hafal. Dan benar, beberapa belas detik sambil mengegas, tiba-tiba motornya pun bisa jalan. Seketika Sunaryo pun menancap gasnya kencang-kencang. Sudah berjarak lebih dari 50 meter tapi kaca spion Sunaryo masih menghadap bawah. Ia ragu untuk menghadapkannya ke belakang. Takut-takut nanti hal-hal jelek seperti yang ada di pikirannya malam itu terjadi. Singkat cerita, hati dan perasaan Sunaryo yang tadi kalang kabut sekarang sudah mulai mereda. Karena setelah melewati jalan kidul tersebut, sampailah ia di tembusan jalan utama. Alhamdulillah, ujarnya dalam hati. Selain rasa tenang, hujan juga sudah mulai reda ditambah lampu-lampu yang sudah bersinar di tiap-tiap rumah. Hanya saja terlihat celana Sunaryo terkena bekas tanah liat serta motornya amat sangat kotor. Akan tetapi itu tidak dipermasalahkan agar tetap sampai. Namun, dalam perjalanan Sunaryo samar-samar mendengar suara tabuhan gamelan yang tidak asing didengar ketika ada acara pernikahan. Siapa yang nikahan? Bukan musimnya sepertinya. Batin Sunaryo sambil terus menancap gasnya dalam kecepatan konstan 40-50 km per jam. Dan yang membuatnya lebih aneh adalah suara yang menurut Sunaryo berpindah-pindah dari satu sisi ke sisi lain. Namun, musiknya masih sama dan seakan-akan bersaut-sahutan. Dan singkat cerita, setelah beberapa lama kemudian, Sunaryo tiba di depan klinik. Pak Nar, sapa seseorang dari seberang jalan dengan payung biru gelapnya. Sunaryo, dia hanya menoleh sekilas kemudian langsung menuju ke tempat parkir yang ada di belakang klinik. Ia kemudian bergegas menuju ke depan klinik di mana di situ ada pos jaga dan kamar mandi. Ia bermaksud hendak berganti celana yang sudah ia bawa dari rumah. Pak Nar, kok kayak habis jatuh? Tanya orang yang membawa payung tersebut sambil mendekati Sunaryo. Iyo Mas Di, kepleset tadi, licin, ucap Sunaryo. Ia sebenarnya ingin menceritakan kejadian aneh yang ia alami. Tapi niat itu diurungkan karena Sunaryo memilih untuk melupakan dan dianggap fenomena alam saja. Singkat cerita, Sunaryo akhirnya pun berganti celana, dan dia kemudian mengobrol di pos satpam bersama Rudi. Aku masuk dulu ya, ucap Sunaryo kemudian langsung menuju ke ruangan istrinya. Namun, ternyata istrinya belum mengalami tanda-tanda akan melahirkan. Dan di sana sudah ada keluarga dari sang istri yang menunggu. Lantas, Sunaryo pun izin keluar ke pos satpam. Gimana Mas? Tanya Rudi. Ah, masih belum. Masih buka 3. Jawab Sunaryo. Lantas mereka pun duduk di pos satpam sambil mengisap rokok ditemani dengan rintik hujan dan suara radio yang tidak begitu jernih. Mas, ngomong-ngomong sampean lewat mana kok sampai kepleset? Tanya Rudi sambil menatap ke arah Sunaryo. Lewat jalur selatan saya Mas, jawab Sunaryo.
Wih, nggak takut? Tapi yang nggak takut sih, kan nggak sendirian, jawab Rudi. Loh, maksudnya Mas? Tanya Sunario penasaran. Lah tadi sampean bonceng wanita, sepertinya adiknya Erna deh. Cuma ya gitu, rambutnya dikuncir, jawab Rudi sambil menghisap rokoknya. Ah, bisa aja, jangan nakutin lah Mas. Saya dari awal sampai di sini sendirian Mas, ucap Sunario serius. Sontak mereka berdua saling memandang satu sama lain. Mereka memastikan salah satu di antara mereka tidak berbohong. Sumpah Mas, tadi aku lihat kalian berdua loh, ucap Rudi serius. Aku sendirian Mas, gak ada siapa-siapa, bantah Sunario. Dan kemudian Sunario menceritakan kejadian yang ia alami tadi sebelum sampai di klinik dan alasan sebenarnya kenapa celananya kotor. Rudi pun awalnya meragukan cerita Sunario, tapi setelah melihat ekspresi Sunario serius dan agak ketakutan, barulah Rudi percaya 100% dengan apa yang Sunario ceritakan. Jabang bayi, berarti yang aku lihat tadi hantu? Tanya Rudi kaget. Ya apalagi, balas Sunario. Tapi di sekitar sini ada orang hajatan kah? Ibu Sunario sambil menuang kopi ke cangkirnya. Setauku gak ada sih Mas. Memangnya ada apa? Tanya Rudi. Ah, gak apa-apa, cuma nanya kok. Lantas Sunario berusaha memutar ingatannya kembali, dan dapat Sunario pastikan suara yang ia dengar bukanlah imajinasinya saja. Mas, sampean gak pengen lihat ke belakang? Aku penasaran sama yang kamu bonceng, ajak Rudi yang seketika ditolak oleh Sunario. Alah Di, gak usah aneh-aneh lah. Kita ini gak mengganggu, sudah lupakan, anggap saja tidak ada kejadian itu. Biasanya kalau bambu melengkung, yang bikin kalau nggak pocong ya kuntilanak. Ibu Sunario yang kemudian beranjak dari tempat duduknya. Udah aku mau ke dalam nungguin Erna, ucap Sunario sembari kemudian masuk ke dalam. Loh, Nak, mana air hangatnya? Tanya ibunya Erna sesaat setelah Sunario masuk ke kamar Erna. Air apa ya, Bu? Sunario bertanya balik sembari mendekati mereka. Loh, tadi kan tak suruh ambilin air hangat. Kamu diam aja terus malah keluar, jawab Ibu Erna, sedangkan bapaknya Erna sedang tertidur pulas di atas tikar. Kapan, Bu? Orang saya tadi habis keluar, baru aja balik barusan, ucap Sunario yang membuat ekspresi ibunya Erna yaitu Mani terkejut sekaligus tidak percaya. Loh, serius? Terus tadi siapa? Tanya Bu Marni. Ia nampak keheranan. Ya saya tidak tahu, Bu, jawab Sunario santai. Lantas mereka hening sejenak. Mereka mencoba menalar semua kejadian dari awal. Hingga akhirnya Sunario pun menceritakan soal bambu melengkung. Astaga, Nak, kamu tadi dihadang begituan? Tanya Bu Marni kaget. Iya, Bu, sampai tergelincir motorku. Terus saat bambunya kembali tegak aku lewat, jawab Sunario.
Kenapa nggak muter aja, nak? Lewat jalan biasanya, tambah Bu Marni. Awalnya saya pikir lewat situ itu lebih cepat. Toh bambunya sudah nggak menghalangi, sanggah Sunaryo. Sontak, Bu Marni pun hanya bisa menghembuskan napas panjang. Ya sudah gini aja, nak. Kamu sekarang pulang, lewat tempat tadi. Sebelum itu jok di belakang kamu ketok-ketok 3 kali ya. Dan setelah sampai sana kamu berjalan mundur. Dari kamu seperti tidak bisa bergerak hingga sampai di mana kamu dihadang. Saran Bu Marni. Lah, memangnya kenapa, Bu? Tanya Sunaryo. Kamu sekarang diikuti, jawab Bu Marni yang sekejap membuat bulu kuduk Sunaryo berdiri. Orang-orang zaman dulu begitu kalau berurusan sama bambu melengkung, ucap Bu Marni. Sunaryo pun terdiam sejenak. Ia mengumpulkan niat kemudian berpamitan untuk menuruti apa kata ibu mertuanya itu. Mau kemana, Mas? Tanya Rudi yang tahu Sunaryo pergi ke parkiran belakang. Rudi pun lantas menghampiri Sunaryo yang berjalan melewati selasar gelap. Mau kemana, Mas? Tanya Rudi lagi. Ini loh, aku mau pulang, jawab Sunaryo. Loh, kenapa? Tanya Rudi. Namun Sunaryo tidak menjawab dan langsung berlalu. Lantas, Rudi pun menepuk-nepuk pundaknya. Sunaryo, ia berhenti kemudian terdiam. Ada apa? Tanya Sunaryo. Kok kayak ada sesuatu yang disembunyikan? Tanya Rudi. Sunaryo kemudian berbalik badan menghadap Rudi. Tampak wajah Sunaryo sedang menyeringai melihat Rudi. Cewek yang tadi cantik nggak? Tanya Sunaryo tiba-tiba. Cantik? Mana? Kan itu... Ucap Rudi terpotong tatkala mendengar suara Sunaryo yang lain di belakang Rudi. Di, ngapain di situ? Tanya Sunaryo sambil menghampiri Rudi. Sontak Rudi refleks melihat ke arah sumber suara. Dan benar saja itu memang Sunaryo. Sekejap Rudi menoleh ke orang yang mirip Sunaryo tetapi tidak ada tanda-tanda apapun di sana. Loh, Mas, kok? Ucap Rudi terbata-bata. Kenapa? Kamu ngapain? Tanya Sunaryo penasaran melihat tingkah Rudi. Singkat cerita Rudi pun menjelaskan apa yang barusan ia alami. Rudi pun juga ketakutan dan meminta Sunaryo untuk mengantarkannya ke pos satpam. Demit itu suka kalau ada yang ngomongin mereka. Kamu sih jadi digodain kan? Tegur Sunaryo. Iya sih, Mas. Tapi aku nggak ngira sampai meniru sampean, Mas. Ngeri. Kebayang pas lagi senyum. Sesal Rudi. Ya udah, aku ambil motor ya, mau balik ke TKP, ucap Sunaryo. Loh, ada agenda apa, Mas? Tanya Rudi penasaran. Nganterin pulang yang dari tadi ngikutin aku dari awal, ucap Sunaryo, yang kemudian berlalu meninggalkan Rudi dengan teko kopinya. Singkat cerita beberapa menit kemudian Sunaryo terlihat membawa motor lamanya, lengkap dengan helm menuju ke pos satpam. Aku pulang dulu ya, nanti kesini lagi, ucap Sunaryo. Iya,
"Hati-hati mas," jawab Rudi sambil melihat rubrik di koran, hingga tiba-tiba matanya tertuju pada sumber suara yang bilang, "Aku pulang dulu ya mas." Ucapan itu terdengar lirih, lembut dan jelas, yang sontak membuat Rudi melihat ke arah Sunaryo yang sudah berada lumayan jauh dengan pos satpam. Rudi, ia melihat ada satu orang lagi, dan itu adalah orang yang sama yang sedang dibonceng. Rudi, ia hanya melihat dari pos satpam ketika sosok itu diam dibonceng, lengkap dengan baju batiknya yang secara sekejap berubah warna menjadi putih, dengan bekas kotoran tanah di sekujur badan itu. "Astagfirullah," ucap Rudi ketika melihat sosok itu memutar kepalanya hingga 180 derajat dan menjauh mengikuti laju motor tua Sunaryo. Hingga, "Duh, hawanya kok jadi dingin?" Batin Sunaryo yang merasakan hawa saat itu begitu dingin melebihi cuaca 1 jam tadi. Dan sesampainya dia di tempat kejadian, segera Sunaryo memarkirkan sepeda motornya dan segera melakukan perintah mertuanya. Nampak tidak ada cahaya apapun saat itu. Sunaryo hanya mengandalkan seberkas cahaya dari bulan yang samar-samar tertutup awan. Sunaryo lantas mulai berdiri tepat di mana motornya tadi berhenti walau sudah digas dengan kecepatan yang lumayan. "Oh, jadi aku harus berbalik seperti ini," batin Sunaryo. Sesaat setelah berbalik dan mengambil langkah pertama mundur, badannya terasa berat. "Kok berat ya? Astaga, rasanya kayak lagi ngangkat gabah," batinya sambil terus melangkah ke belakang. "Mau mulangin aku ya mas?" Suara itu tepat terdengar di belakang telinga Sunaryo. Pelan, seperti berbisik tetapi sangat jelas kata-katanya. Sunaryo terdiam. Selain karena berat, badannya juga mulai mengeluarkan keringat dingin. Dia tidak berani menjawab ataupun menoleh ke belakang. Yang pasti, dia harus melakukan hal yang diperintahkan oleh mertuanya. Hingga tiba-tiba yang tadinya sepi kini muncul kedua tangan. Awalnya samar, perlahan namun pasti bentuknya semakin solid dan jelas. Nampak tangan pucat dengan kuku yang panjang dan hitam sedang menyandar di kedua bahu Sunaryo. Tangan itu dibentangkan ke depan dan jadi jemarinya bergerak-gerak seolah sedang menari. Terlihat ujung kuku yang tajam-tajam berwarna hitam itu. "Tidak menari saja sama saya di sini, mas," ucap sosok itu. Terdengar suaranya terasa dekat. Bahkan terasa menempel di bagian telinga dan leher belakang Sunaryo. Tidak ada pilihan lain. Sunaryo hanya terus berjalan mundur dan mundur hingga melewati tepat di bawah pohon bambu yang tadi menghadang Sunaryo. Mata Sunaryo hanya fokus di depan walaupun masih terlihat dengan jelas kedua tangan itu sedang menari tepat di depannya. Hingga muncul suara yang tidak asing di telinga Sunaryo. Benar, suara gamelan itu kini terdengar kembali saling bersaut-sautan. Sontak, perasaan Sunaryo makin tidak karuan ketika merasakan perjalanan mundurnya seperti jauh. Namun kembali ia tidak berani memastikan dengan menatap di belakangnya. Ia hanya terus melihat ke depan dan sesekali memejamkan matanya. Dada Sunaryo semakin sesak. Ia merasakan sangat penuh sesak di sana seperti saat ia berada di kereta menuju ke kota istrinya dulu. Akan tetapi saat membuka mata tidak ada apapun. Hanya Sunaryo dan tangan yang terus menari mengikuti irama gamelan.
Terdengar juga suara-suara misterius seperti orang-orang berbisik, suara seperti orang yang menertawakan sesuatu. Sontak pikiran Sunario mulai kacau saat itu. Ia ingin agar semuanya cepat berlalu. Ingin rasanya ia kabur saja karena memang yang ada tinggal rasa ketakutan yang menyelimutinya. Hingga Sunario merasa tangan yang menari-nari itu semakin dekat di wajahnya. Tangan itu membelai lembut pipi Sunario dengan ujung kukunya yang runcing. Sedangkan suara bisikan terdengar jelas di telinga Sunario. Akan tetapi ia tidak tahu bahasa apa yang digunakan. "Tidak ikutan aku, Mas?" tanya sosok itu dari belakang dengan tangannya meraba-raba muka Sunario. Namun Sunario hanya diam dan terus berjalan. Hingga tiba-tiba terdengar suara gaduh dari sesuatu seperti suara manusia tertawa, menjerit, menangis dan sebagainya. Dan tiba-tiba hening seketika hanya suara jangkrik dan sesekali lolongan anjing dari kejauhan. Hah? Batin Sunario kaget. Tidak terasa ia sudah ada di tempat di mana ia tergelincir. Matanya menyapu ke semua arah di area situ, tapi ia tidak melihat apapun. Ia juga tidak mendengar suara-suara apapun lagi setelah itu. Lantas ia mulai mengambil motornya dan dihidupkannya. Namun bodohnya bagi Sunario, ia refleks membetulkan kaca spion sehingga memantulkan apa yang ada di belakangnya. "Sialan!" teriak Sunario sambil mengegaspol motornya menjauhi area tersebut. Menurut Sunario, ia melihat ada sosok besar bungkuk seperti kura-kura dengan mata yang belum merah. Dan di sampingnya ada sosok rambut panjang hingga menyapu tanah memakai baju lusuh putih. Sedangkan yang lainnya berukuran seperti orang normal. Hanya saja matanya merah semua. Bulat sempurna akan tetapi berwarna gelap tubuhnya. Singkat cerita, Sunario pun kembali ke desanya dan lebih memilih memutar jalur untuk menghindari jalur selatan itu. Semenjak malam itu, di desa saya, terdapat urban legend tentang bambu melengkung dan satu lagi saya lupa istilahnya. Pokoknya ketika hujan deras maka akan banyak bunyi gamelan lengkap dengan gongnya saling bersaut-sautan. Dan ketika dihampiri, suaranya berpindah-pindah. Dan untuk Sunario sendiri, dari dulu memang beliau terkenal sangat berani. Apalagi untuk urusan begituan, walaupun sebenarnya ia sendiri juga takut kalau kelihatan wujudnya. Begitulah, pengalaman yang dibagikan ke saya saat ini hanya sebatas di atas itu saja. Dan itu juga diceritakan ke saya waktu saya sedang makan di warung mie ayamnya. Dan masih kata beliau juga, beruntungnya kejadian itu tidak berbuntut kemana-mana. Mungkin saya lagi apes, saya murni cuma diganggu saja sih. Begitu kata beliau. Dan benar, kejadian itu memang tidak berbuntut kemana-mana, karena anak dan keluarganya alhamdulillah sehat semua hingga detik ini.